billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, jamaah, para pemirsa dimanapun berada, hari ini kembali lagi kita kepada kajian online subuh atau kolbu dalam program Indonesia Qurani, mewujudkan masyarakat madani Indonesia. Mudah-mudahan hari ini sampai ke depannya hingga yaumil kiamah kita istiqomah untuk tetap melaksanakan sharing atau pengajian rutin ba'da subuh. Apapun yang menjadi kendala insyaallah bisa terjalani semuanya, baik itu bertemu secara langsung atau online gitu ya. Tidak menjadi kendala untuk kita bisa membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat padat, yang sangat luar biasa, mengejar kesenangan dunia, hubud dunia. Tapi di balik itu semua Allah berikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama hadir pada majelis ini, walaupun bukan secara offline ya, tapi secara online. Nah, insyaallah mudah-mudahan beberapa waktu lagi Allah berikan hati-hati kita untuk tunduk, untuk bisa bersatu di majelis yang secara langsung kita ada di dalamnya, bersempit-sempit, berhimpit-himpit di dalam majelis, namun nanti Allah berikan kita bisa berlapang-lapang di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita, kekasih kita, kasih Allah yang sangat kita nantikan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Bahkan hari ini saat di dunia pun kita menantikan syafaat Rasulullah. Kita ingin Rasulullah itu melihat kita, kita ingin Rasulullah itu ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita. Setiap kita ucapkan salawat, kita ingin Rasulullah itu memandang kita, meyakinkan kepada kita nanti kita jumpa di jannah ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa berkumpul kepada bersama Rasulullah dan para sahabat dan keluarganya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ayah, bunda, bang, kakak, teman-teman, anak-anak Nabi semuanya yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang satu ayat Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti juga berkaitan dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah maknanya, tapi redaksinya itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha huwat-tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau suzon, kecurigaan, karena sebahagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
makan bangkai saudaranya, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Sungguhnya aku ini sesuai kepada prasangka para hamba. Hadirin semuanya, mengenai dasar dari ayat ini dan hadis tersebut, Habibah akan mengambil tema atau pokok bahasan atau judul materi itu adalah husnuzon kepada Allah. Usia yang semakin bertambah akan menuntut kita mengalami perubahan iklim tentang kehidupan, dari mulai bidang pekerjaan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Itu mengalami level di kelas yang semakin berat. Kenapa? Secara normal, usia umur yang bertumbuh akan dibarengi dengan usia mental yang bertumbuh. Maka kalau ini sejalan, kita akan mendapati proses kehidupan yang semakin dewasa, proses kehidupan yang semakin keras, pendidikannya semakin berat, pekerjaannya semakin banyak, kemudiannya cobaannya semakin luar biasa, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai nanti di satu sisi kita merasakan saat-saat di mana kita tidak bisa atau tidak ingin berkata apa-apa lagi, hanya termenung, bahkan memejamkan mata, menarik dan menghela nafas, terus berkata Allahu Akbar. Kenapa hadirin? Saat kita tahu betapa penatnya kita menjalani pahitnya kehidupan, betapa penatnya kita menjalani padatnya jadwal, betapa penatnya kita menghadapi banyaknya hinaan, banyaknya cemoohan, banyaknya gunjingan, betapa penatnya kita menghadapi ini, itu, dan sebagainya. Tapi kita faham bahwa tak boleh kita berprasangka buruk sekalipun kepada Allah, kepada manusia, apalagi kepada Allah. Ya, tak boleh berprasangka buruk sekalipun kepada manusia, apalagi kepada Allah. Lantas di posisi itu kan otomatis membuat hati kita yang sebagai manusia ini merasa gelisah, gundah, gulana gitu. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh seuzon, tapi hatinya galau, hatinya panas, hatinya diselimuti oleh ketidaktenangan. Dalam posisi ini, apa yang harus kita lakukan? Kita berserah diri kepada Allah dan tetap husnuzon kepada Allah dengan cara ucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang booster, yang bisa dengan kita ucapkan kalimat itu kita langsung naik ngecas imannya sampai di level yang paling tinggi. Misalnya Allahu Akbar, kelar. Dengan menyebutkan Allahu Akbar berarti menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Karena apa? Dengan menyebutkan Allahu Akbar, kita yakin bahwa Allah yang maha besar, masalah kita kecil. Allah yang maha besar, omongan-omongan orang kecil. Allah yang maha besar, tingkah laku orang kecil. Allah yang maha besar, semua hinaan itu adalah kecil. Teman-teman semuanya, hari ini mungkin di tengah-tengah kita ada yang sudah berusia 10 tahunan, belasan tahunnya, ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Ada usia anak-anak, remaja, dewasa, fase remaja kedua, fase lansia dan sebagainya, tergantung usia kelahiran kita masing-masing. Dan semua itu pasti mengalami proses hidup yang berbeda-beda dari setiap angkatan. Tapi pastikan yakin dan percaya bahwa semua proses hidup yang dijalani itu pasti nanti kita akan mengalami masalah,
di fase-fase yang sama. Sudah kita lewati, sedang kita lewati, atau belum kita lewati. Nah, kalau misalnya itu terjadi, pastikan di dalam hati kita hadirin ada kalimat itu, ada nama Allah, ada kita sebutkan rangkaian-rangkaian Asmaul Husna untuk menaikkan kembali, untuk mentajdidul iman kita kembali. Kadang-kadang ini kita kan di saat yang sekarang ini, kalau lagi kerja misalnya, di posisi kerjaan kita dapati pimpinan yang tidak adil, kita dapati karyawan yang malas-malasan, kita dapati teman-teman yang congkak, kita dapati teman-teman yang nyebelin, ngeselin. Di dalam dunia pendidikan kita dapati guru-guru yang tidak adil, kita dapati guru-guru yang semena-mena, kita dapati guru-guru yang tidak sesuai dengan maunya kita. Kita dapati murid-murid yang luar biasa ya, Masya Allah. Kadang-kadang membuat gemes guru-guru itu kan. Adabnya berserakan, ilmunya nggak dapat, itu banyak dialami. Di dunia nyata kadang-kadang suami istri kita membuat hati kita itu jengkel, anak-anak kita durhaka. Kita sebagai anak kadang-kadang orang tua itu maunya menang sendiri gitu. Dan sebagainya, apapun yang menjadi keluhan selama kita hidup di dunia ini, masalah apapun. Kadang-kadang kita punya pimpinan semaunya saja, tidak mengerti maunya rakyat. Kita punya saudara, kita punya tetangga tidak mau akur, bersaing-saingan. Kadang-kadang kita mau tetangga sewot-sewotan, jiran tetangga. Kadang-kadang kita punya keluarga, kita punya saudara, kita tidak teguran karena satu dua hal. Punya abang, punya adik tidak teguran gara-gara warisan, gara-gara harta. Na'udzubillah min dzalik, kita berdoa kita dijauhkan dari hal itu semua. Kalau kita tadi tidak belajar hadirin, tidak belajar tentang suatu hal yang Allah fahamkan kepada kita itu urusan agama, maka kita wajar untuk berprasangka buruk kepada itu semua. Tapi hari ini Allah izinkan kita untuk man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah izinkan kita untuk buat baik, maka Allah pahamkan kepada kita dari urusan-urusan agama. Kalau kita sudah paham, maka jangan lagi sekali-sekali terucap kata-kata kotor. Jangan sekali terbuat fikiran-fikiran kotor. Jangan lagi terbesit di dalam hati kita itu kekotoran-kekotoran kepada saudara-saudara kita. Karena itulah nanti yang akan membuat kita galau, kita gelisah, kita gundah, kita gulana, kita marah. Semua perbuatan-perbuatan syaitan itu hadir dari syaitan itu sendiri. Dari syaitan yang ada di dalam tubuh kita, nafsu kita, atau syaitan yang ada dari luar tubuh kita. Syaitan itu akan menggoda kita dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, bahkan merasuk kepada urat nadi kita. Maka hati-hati dari prasangka. Jangan sampai prasangka buruk itu menyelimuti tubuh kita. Maka prasangka baik kepada Allah harus tetap diperbarui setiap saat. Kalau kita berhasil memperbarui prasangka baik kita kepada Allah, insya Allah otomatis kita akan memperbarui prasangka baik kita kepada seluruh manusia. Hadirin wa hadirat, ayah bunda, bang kakak, adik-adik, teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita itu merasa sepi, kita itu merasa sedih gitu. Ada itu pasti kan kita ngalamin kan. Kita maunya diam aja, kita mau diam, nggak mau ngomong. Kita maunya tutup muka, tutup mata, diam sendiri menyendirilah. Ada tuh kalanya seperti itu. Itu boleh, tapi jangan melamun. Yang dianjurkan Rasulullah itu merenungi tentang dosa-dosa yang telah kita buat, merenungi tentang kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan kita berharap Allah masih memberikan ampunannya kepada kita dan memberikan kita jalan untuk kembali ke jalan yang lurus. Kalau kita berprasangka baik, ana inda zanni abdi bi, maka dipastikan Allah pasti akan berprasangka baik kepada kita. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Kalau kita berprasangka buruk, maka sebaliknya. Maka jangan sekali-sekali kita mau berprasangka buruk. Sekalipun memang itu benar sudah akan terjadi di depan mata kita,
Yakin kita tidak akan meleset, ini pasti akan terjadi yang buruk. Tapi jangan pernah hilangkan prasangka baik kepada Allah. Harta boleh hilang, uang boleh hilang, pendidikan, karir boleh hilang, teman-teman boleh hilang, keluarga boleh hilang, tapi prasangka baik kepada Allah tidak boleh hilang. Tetap. Jemaah hadirin wa hadirat semuanya, kita itu nampak lemah, kita itu kadang-kadang takut, kita itu kadang-kadang menyendiri. Itu akibat apa? Akibat kita tidak mau bersama, tidak mau ngaji, tidak mau bareng-bareng sama teman-teman. Coba hadir di majelis, betapa banyak kita jumpai asatis, ulama, kiai, habaib. Semuanya kita berjumpa dengan teman-teman kita seperjuangan. Jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan. Setiap jumpa salaman, mendoakan, memberikan semangat. Lupa kita hadirin terhadap masalah-masalah kita. Tapi kalau kita di rumah sendiri, sholat aja kita nggak mau, apalagi ngaji hadirin. Gimana Allah mau tolong kita? Allah panggil subuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita masih sibuk dengan apa? Dengan tidur kita. Sibuk selimutan. Alasan gak bisa bangun subuh, gak bisa melek, susah bangun subuh gara-gara begadang. Antum semua bergadang itu karena urusan dunia. Ngapain? Cerita tentang hal yang tidak berguna, menggosip, menggibah, karaokean, kibotan. Tapi perkara yang wajib kita tinggalkan semua ini kan, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah izinkan besok kita penuhi saf-saf subuh kita, dimanapun masjidnya berada, dimanapun musolahnya berada, insyaallah ya. Mudah-mudahan zuhur, asar, maghrib, isya akan terlaksana kalau subuhnya beres. Tapi kalau subuhnya saja sudah tidak beres, maka dipastikan zuhur, asar, maghrib, isya-nya juga tidak beres. Bapak ibu semuanya, kakak, adik-adik, teman-teman, anak-anak Abi yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, kemudian orang lain atau teman-teman kita belum mendapatkan hidayah, jangan sombong. Dulu kita seperti itu juga. Masa-masa saat kita masih dalam kejahilian, kebodohan, orang-orang ulama-ulama itu udah duluan nih hijrah daripada kita. Mereka doakan kita, nggak benci sama kita. Maka kita hari ini tak boleh benci sama mereka. Kita doakan. Kapan batas doa itu berakhir? Sampai yaumil kiamah, kita yang duluan mati atau mereka yang duluan mati, itu baru berhenti. Tak boleh dendam sama orang tua, sama orang yang lebih tua, sama abang-abang, kakak-kakak, sama saudara, tetangga, teman-teman semuanya. Nasihatin, kasih tahu, ajak, rangkul. Marah bolehlah sikit-sikit, jangan dimusuhi. Ya. Kalau ada kita ngajar anak-anak kita degil, bandel, itu karena mereka belum dapat hidayah. Dua kuncinya. Satu, mereka belum tahu makanya mereka bandal. Degil loh bahasa apanya ya. Dua, mereka sudah tahu tapi mereka degil, itu berarti belum dapat hidayah. Cuma dua aja gendangnya. Kalau mereka belum tahu, kita kasih tahu. Kita minta sama Allah untuk pahamkan apa yang kita katakan itu kepada hati-hati mereka. Kalau kita udah kasih tahu mereka masih tetap bandal, kita minta sama Allah, ya Allah hidayahkan apa yang seperti apa yang Kau hidayahkan kepada hamba. Ya Allah hidayahkan kepada mereka seperti apa yang Kau hidayahkan kepada hamba, bahkan lebih baik lagi ya Allah. Bisa jadi ketika masa-masa hijrah dia dapat, dia lebih dahsyat lagi proses hijrahnya daripada kita. Kita gurunya, dia anak muridnya, tapi dia lebih paten lagi ibadahnya, kualitas ibadahnya daripada kita. Insya Allah. Maka jangan galau-galau. Galau itu dari setan, galau itu dari prasangka-prasangka buruk. Maka prasangka-prasangka buruk itu akan menyakiti hati kita, akan menyiksa kita. Sakit itu dua, banyak. Satu, sakit itu karena dibuat sendiri. Apa tuh dibuat sendiri? Misalnya kurang tidur, begadang, atau bisa jadi sakit. Dua, kurang makan, lambat makan, bisa jadi sakit. Ketiga, tidak olahraga.
kebanyakan makan, kebanyakan tidur nih sakit. Yang keempat itu dikaruniai dari Allah. Semua ini itu dari Allah. Bisa aja kita tiba-tiba sakit nih, gak ada minum es, gak ada apa, gak ada porsir kegiatan, tidak ada ini itu segala macam, tiba-tiba kita sakit itu bisa karena karunia dari Allah. Sakit itu bukan musibah, sakit itu karunia. Dua yang diberikan kepada Allah, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Itu orang sakit. Oke? Tapi kalau sakit itu biasanya diidentifikasi karena hatinya sakit. Kalau yang sekecil ini di dalam tubuh kita ini, hati kita itu sakit, maka dipastikan badan kita juga akan ikut sakit. Kecuali sakitnya sakit fisik ya, sakit memang yang Allah berikan, kayak Nabi Ayub alaihissalam, itu sakit-sakit yang Allah berikan. Tapi kalau kita ya sakit-sakit pusing, masuk angin, apalagi segala macam, itu masalahnya masalah ekonomi pasti, keluarga, hutang. Betul enggak? Betul. Suami galau, istri galau, pasti karena istrinya bandal atau suaminya bandal, atau karena mereka sudah tidak punya uang lagi, udah habis, banyak utang, tidak punya uang, mau bunuh diri, nggak mau sholat, diam aja, main handphone aja, nengok YouTube bolak-balik, nengok ceramah bolak-balik, tak siap-siap, begitu azan pun tak dengar lagi telinganya, maghrib mandi. Kita kan tuh semua nih, dari mulai anak-anak, bapak-bapak, remaja, semua sama kayak gini. Nanti begitu Allah tegur antum semua, baru tahu. Jangan sampai terjadi. InsyaAllah materi hari ini tentang tetap husnuzon kepada Allah. Ingat ya Bapak Ibu, tolak ukur semuanya, tolak ukur kesuksesan itu bukan uang. Bukan berarti ada orang lebih kaya dia lebih sukses, bukan. Allah tidak memberikan dunia itu kepada orang-orang pilihan, tidak. Dunia ini tidak lebih lebar, tidak lebih besar dari setengah sayap nyamuk. Sayap nyamuk nih setengahnya segini, tidak lebih lebar dunia daripada setengah sayap nyamuk. Maka kalau dikasih dunia biasa aja. Kalau dapat biasa aja, kalau nggak dapat biasa aja, jangan galau. Nggak berarti orang yang banyak uangnya, banyak hartanya itu lebih mulia, lebih sukses dari kita. Nggak. Allah berikan kekayaan dunia itu kepada siapa saja, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang murtad, kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang mukmin, semuanya. Tapi Allah berikan jaminan kekayaan hati itu hanya kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Jangan bandingkan orang yang taat beribadah dengan orang yang tidak taat beribadah dengan urusan dunia. Salah lah, bandingkan dengan urusan akhirat. Kalau ada orang yang tidak taat beribadah, dia dapat dunia banyak, itu namanya istidraj. Allah berikan dia kesenangan dunia, Allah kasih dia mobil, harta banyak, rumah mewah, ladang harta, tanah di mana-mana, punya perusahaan-perusahaan besar, sekolah-sekolah besar. Tapi di dalam masyarakat tidak ada hablum minan nas. Kepada Allah tidak ada hablum minallah, maka dia hanya mendapatkan kesenangan dunia, tidak dapat kesenangan akhirat. Dan itu semua orang bisa, tidak mesti muslim, tidak mesti mukmin. Semua manusia berhak mendapatkan kesenangan dunia. Ya, jadi jangan galau. Kalau kita, Abi, saya udah berjuang mati-matian di dalam dakwah, uang saya habis, badan saya teruk, waktu saya terbuang, tapi saya nggak kaya-kaya ya Abi, tapi saya nggak sukses-sukses. Jangan mengharapkan balasan dunia kalau antum sedang berdakwah di jalan Allah. Allah balasnya dengan apa? Barokah, hidupnya barokah, ketenangan di dalam hati, matinya husnul khotimah, di surga nanti dijanjikan surga yang paling terbaik. Kalau masalah yaumil akhirat insya Allah udah dijalankan, udah ada backing kita di yaumil mahsyar. Orang-orang sibuk menjalani hisab, yaumul mizan, hari perhitungan amal, hari penimbangan amal. Di jalan Siratal Mustaqim tuh yang tipisnya seperti rambut di belah 7, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kesusahan jalan mereka, dirangkai-rangkai, ditarik-tarik sama api yang menggelegar itu, hitam legam. Kita secepat kilat saja udah dibawa kita sama para malaikat tuh. Bebas mau pilih pintu dari mana pintu yang kita mau, pintu mana saja.
Sudah. Semua aktivis dakwah dimanapun berada, jamaah-jamaah, pemirsa dimanapun berada, insya Allah materi hari ini membawa iman kita lebih cas lagi kepada Allah, lebih fokus lagi terhadap urusan-urusan akhirat, ya. Walaupun sebenarnya kita sedang menjalani urusan dunia. Boleh kaya, boleh, minta kaya boleh, tapi hidupnya sederhana. Nanti kalau Habib kaya pengen beli Lamborghini, enggak pengen lah, macam mana tak pengen. Orang-orang kafir aja bisa beli Lamborghini, kenapa kita tak pengen? Kita bawa Lamborghini itu untuk dakwah. Datang kita Isra Mi'raj tuh pakai Lamborghini. Buka kaca, buka atap, kan mantap kan? Wih, orang mukmin tuh kaya ya. Ajak ustadznya naik Lamborghini tuh. Santunan anak yatim, panggil semua yang punya Lamborghini. 10 orang yang punya Lamborghini di kampung tuh pawai. Bawa tuh anak yatim naik di Lamborghini itu, senang hati mereka kan. Macam mana pula tak boleh? Yang tak boleh itu kalau hidupnya kaya hura-hura. Kita beli barang-barang mewah untuk kita sendiri, pamer-pamer. Ji, kau tahu jamku ni, jamku 200 juta harganya. Ni jam Habib ni 15.000. Biasanya tetap keren ya. Udah berapa tahun dia pakai ni. Dulu pernah lah pakai jam yang berjuta-juta. Alhamdulillah pecah dah. Museum kan dah. Tak mau beli lagi. Tak pernah beli dulu di Casio. Merek Casio dikasih orang. Ni alhamdulillah 15.000 sampai sekarang. Bertahan. Biasa saja, tidak merubah kualitas derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Ndak. Kalau mulia di hadapan manusia ya kadang-kadang kita dihina ya kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang hina. Malah dulu diulus-ulus. Kira ini jam mahal. Jam 15.000 nih ya. Beli di Raguan, Pekanan. Kira orang ini jam ratusan ribu yang pakai aimo-aimo itu yang ada ini. Mana dia? Lampunya benda mati, tak hidup lagi. Oke? Selesailah sudah dengan perkara dunia. Kalau ada teman berdakwah, kita lebih tua, ya, ini bukan nyeritakan Nabi ya, nyeritakan teman-teman lah, nyeritakan adalah orang-orang pokoknya. Kita lebih tua, ada pendakwah baru datang lebih muda, dia lebih banyak jobnya, lebih cuan, lebih sering dipanggil-panggil, lebih ditakzimi. Tidak apa-apa, antum jangan marah. Itu hanya di hadapan manusia, bukan berarti dia sering dipanggil-panggil, banyak jobnya, duitnya banyak. Dia lebih mulia karena dipandang mulia di hadapan manusia. Bisa jadi antum yang jarang keluar-keluar, ngaji murid antum cuma 2, antum yang lebih dimuliakan Allah. Kenapa? Antum jaga hati antum untuk tetap husnuzon kepada Allah. Dia banyak jobnya tapi dia pernah seuzon kepada Allah, dan hatinya seuzon kepada manusia lain. Antum punya tim hadroh, antum punya tim band religi, antum punya tim majelis taklim, antum punya sekolah, antum punya yayasan, punya perusahaan. Yang lain tuh lebih maju daripada antum kelihatannya di mata manusia. Bukan berarti mengangkat derajat mereka secara langsung. Juga di hadapan Allah. Bisa jadi antum ini yang cuma dari tahun ke tahun itu aja. Nabi Nuh itu tahu berdakwah itu 90 tahun tuh, muridnya 10. Kita masih mending dalam sebulan murid nambah 100, dalam sebulan nambah 100. Alhamdulillah. Nabi-nabi kita tuh Masya Allah 90 tahun muridnya 10. Bisa, sanggup seperti itu kah? Tidak kan? Insya Allah ya, insya Allah. Apapun yang menjadi kendala kita di dalam kehidupan ini, tetap husnuzon kepada Allah. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik buruk, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dari hati kita, dalam hati kita ridho. Orang baik buat baik balik. Rasulullah tuh dilempar kotoran, dilempar batu, dipanah, diketancapkan di sini besi waktu perang Uhud tuh. Tak balas Rasulullah karena niatnya adalah berdakwah, mengajak orang untuk sama-sama masuk Islam, untuk sama-sama taat, dekat sama Allah. Lillahi ta'ala, tak ada niat untuk duit, jabatan, kekuasaan, tak ada. Udah selesai, khatam masalah kita tentang itu. Biarkan itu masalah orang-orang yang belum hijrah. Kita nih aktivis-aktivis dakwah ya, semuanya ya, para asatis yang muda-muda yang baru-baru terjun dunia dakwah, stop masalah itu. Jangan lagi antum gontok-gontokan. Udah selesai, sudah khatam masalah itu. Kita masuk kitab baru. Kitab apa? Kitab istiqomah, kitab ridho, kitab husnuzon kepada Allah, kepada semuanya. InsyaAllah setengah jam yang singkat ini menjadi manfaat bagi kehidupan kita dan yang akan datang, sekarang dan yang akan datang.
Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang salah itu datang dari Habibah sendiri. Mungkin hari ini terselimuti nafsu, tapi mudah-mudahan yang disampaikan ini adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis dan fatwa-fatwa ulama dan kesepakatan ulama dan semua pendapat-pendapat yang baik daripada ashatis kita, para ulama kita. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita dimudahkan untuk menuju syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang datang kajian majelis ini mendapatkan ampunan dari Allah, sehat badannya, rezekinya lapang luas, mudah urusannya, apalagi lancar, selesai masalahnya, dan semuanya. Al-hadin ya walikulli niyatin sholihah. Sebutkan hajat dan niat masing-masing. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saya, doakan Habibah, doakan keluarga, orang tua terutama. Doakan semoga dapat istri soleh dan soleha, anak soleh dan soleha. Doakan semua istiqomah, kita sama-sama berjuang jalan Allah. Doakan kita semua sehat selalu, biar selalu jumpa dalam keadaan sehat dan taat ya. Kemudian yang terakhir, semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa ini proses pembangunan Masjid An-Nur dan Istana Santri Fathur Ridho, semoga jadi pusat peradaban Quran. Kita jadikan Desa Tanjung Baru sama Tanjung Rawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, bahkan Indonesia, bahkan dunia ini menjadi Qurani seluruhnya, menjadi Indonesia Qurani atau dunia Qurani. Kampung santri, kampung solawat, kampung hadroh, kampung Qurani, semua kita babat, kita hajar. Kalau bersama kita kuat. Bismillah ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.